gerakan hashtag 2019 ganti presiden itu memang selain memang memiliki value terkait dengan peradaban rendah, peradaban moral paling terendah dalam sebuah proses demokrasi. Karena apa? Karena kita memang perlu memberikan pendidikan dan tanggung jawab kita kepada publik memberikan edukasi tentang sebuah proses demokrasi. Kita bergeser dari sebuah rezim feodal kepada rezim demokrasi. Karena itu saya, Pak Sekjen, Mbak Neno, Fadlizon, dan kawan-kawan sebagai the young generation, the next ini, itu punya tanggung jawab memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia. Kenapa harus pakai kata rendah di situ? Iya dong. Rendah. Karena kalau Anda mengemas itu dengan tablik akbar, Mbak Neno, Fadlizon, kemudian pengajian, silaturahmi, tapi intinya adalah Anda menyebarkan kebencian kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa. Kebencian terhadap itu peradaban apa namanya? Sekarang maksud Anda? Itu peradaban apa? Moral apa yang dipakai itu? Okay. Loh, sementara kita orang ini adalah orang-orang yang punya intellectual knowledge yang bagus, punya pengetahuan, pejabat negara, tokoh yang dikenal, tapi kita menggunakan narasi dan diksi yang mencederai orang lain dalam proses demokrasi. Apa itu? Peradaban apa itu? Coba. Maka kita tanyakan. Mbak Neno, kalimat yang muncul adalah Anda dan teman-teman 2019 ganti presiden berperadaban rendah, menyebarkan kebencian terutama pada rezim yang sekarang, begitu kan? Iya, tidak mendidik kepada masyarakat. Komentar Anda. Sehingga Anda kemudian ditolak masuk. Ya enggak apa-apa. Pak Ngabalin kan memang tugasnya seperti itu. Jadi kita pahami saja. Pak Ngabalin memang senang dengan diksi itu. Kalau saya enggak senang. Yang jelas di dalam kultur 2019 ganti presiden, kami menjunjung nilai-nilai keluhuran. Bahkan walaupun saya kenal baik dengan Bang Fadlizon, saya tetap mengatakan bahwa 2019 ganti presiden tidak berafiliasi ke partai, tidak menjadi underbow ke satu satu entitas tertentu. Kita hanya kumpulan orang-orang yang memiliki keluhuran budi saja, peduli kepada negeri ini, kita peduli kepada persoalan-persoalan di masyarakat. Apalagi saya mewakili para ibu, kami tahu persis bagaimana susahnya hidup hari ini, dan saya kira seluruh emak-emak di negeri ini semuanya, ibu-ibu tahu gimana susahnya, dan juga gimana susahnya ngedidik anak, gimana susahnya kita menjaga kehidupan kita dalam sosial yang sulit sekali. Sulit. Bulan lalu Anda ditolak masuk di Batang, tapi Anda juga dan teman-teman masih kemudian berkeliling. Itu sengaja, maaf nih, ular cari gebuk atau gimana? Ya saya sih memang nggak terlalu paham soal hukum, cuma masalahnya kan saya cuma bisa bilang itu para ahli hukum tahu. Nah saya sekedar bisa mengatakan, ya saya ibu ya, saya ibu, saya perempuan biasa. Ini hak setiap warga negara. Tidak mencari popularitas. Yang diberikan melekat ke dalam setiap diri untuk mengungkapkan aspirasinya, berkumpul, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyampaikan aspirasi kita gitu. Dan saya kira itu pun sudah cukup untuk dimengerti bahwa kita memang tidak pernah keluar dari sana gitu. Ya tidak kita jalanin. Maaf, saya garis bawah, tidak ingin mencari popularitas, sengaja agar terjadi viktimisasi terhadap Anda dan teman-teman. Saya suka bilang saya ini udah terkenal dari dulu, dari kecil bahkan, jadi ya enggak lah, sama sekali enggak lah. Kalau kayak gitu tuh jauh dari adab kita. Kita seperti saya katakan, kita menjunjung nilai-nilai yang tinggi, yang luhur ya. Bahkan berpolitik pun kita berpolitik yang luhur, politik yang masyarakat, goodwill from the society. Kita betul-betul merekam jejak ya, perasaan dan hati masyarakat. Itu adalah nilai-nilai yang saya pernyataan kira ini luhur. Bang Ali Mukhtar nggak cukup untuk mengatakan ini perbincangan yang cobain kita jelaskan bahwa tidak ingin ada terjadi perpecahan di masyarakat.
pendidikan, keluhuran, dan sebagainya. Bukan seperti kerendahan seperti Anda. Tadi Mbak Neno bilang bahwa tidak berafiliasi kepada partai politik, entitas yang baru, tapi menggunakan diksi dan narasi berpolitik yang luhur. What is life and happen? Narasi apa itu? Oke. Apa tadi bahasa Inggrisnya gimana? Satu. Yang kedua, rakyat Indonesia tahu. Rakyat Indonesia tahu bahwa hashtag 2019 ganti presiden itu siapa? Itu produksi siapa itu? Pikiran siapa itu? Gerakan siapa itu? Iya kan? Gerakan siapa? Jadi iya dong, itu kan dibikin oleh Mardhani Alisera dengan Fadlizon dan kawan-kawan PKS. Salah. Artinya apa? Biarlah Anda menggunakan narasi dan diksi apa, dan masyarakat akan menilai. Orang boleh berkuasa Pak, tapi jangan kebelat. Jangan terasa seperti memaksakan keadaan situasi gitu loh. Ketika Anda menggunakan narasi dan diksi, kemudian hashtag 2019 ganti presiden, kemudian saya menyebutkan itu adalah makar, kok seperti kebakaran jenggot? Lucu, kayak tidak siap menghadapi sebuah perdebatan panjang. Saya ingin dengar suara Anda setelah Jadi begini. pariwara berikut. Oke. Bung Fadlizon akan menjawab itu setelah pariwara di dua sisi. Cepat amat pariwaranya.